Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab pada hari ini. Semoga kita sekalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Meskipun kita merasakan pandemi ini masih belum selesai dan belum ada kepastian seperti apa, tetapi semoga kita sekalian bisa tetap menjalankan aktivitas dengan normal, dengan baik. Saudara, kita sudah sampai di ayat terakhir di kitab Kejadian pasal 1. Nah, bagian ini saudara-saudara merupakan bagian kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari sejak ayat yang pertama. Ya, di ayat ini dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, dalam ayat ini satu kata yang menjadi kesimpulan buat kita sekalian ini adalah bahwa apa yang dijadikan Allah menganggap atau melihat hal itu sesuatu yang amat baik, sangat baik, sempurna. Saudara-saudara, dan kita perlu mengetahui keamat baikannya itu, kesempurnaannya itu bagaimana. Nah, saudara, untuk kita bisa memahami lebih jauh dan membuktikan, katakanlah, tentang apa yang diciptakan oleh Allah itu amat baik, saudara, tentu kita bisa juga mencoba untuk menghubungkan dengan apa yang dikatakan di dalam ilmu pengetahuan. Ya, meskipun tentu kita bukan pakar, saya juga bukan pakar, tapi apa yang saya ketahui mengenai perkembangan ilmu pengetahuan nampaknya memang saudara-saudara mengarahkan kita kepada sebuah pengertian seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa alam semesta ini pada awalnya memang sangat baik. Nah, saudara, saya akan memulai dan ini akan nanti saudara bisa lihat urut-urutannya menjadi kesimpulan di layar ini, saudara. Saya akan mulai dengan sebuah pemahaman bahwa kita untuk mengenal, untuk memahami segala sesuatu yang Tuhan katakan amat baik, itu kita harus meyakini dan menyadari serta mengakui bahwa kita ini, saudara, berada di alam semesta yang nyata, ya, yang betul-betul nyata. Jadi kalau saudara melihat saya melihat pohon ini, ada buahnya, ada daunnya, saya melihat keluar, ini saudara ada awan, dan itu adalah benda-benda nyata. Kalau di sini ada binatang, ya ada nyamuk sedikit. Nah, ini semua adalah makhluk yang nyata, bukan bayang-bayang dari ide yang entah ada di mana. Saudara, itu dulu. Ya. Kalau kita mengakui dan menyadari hal ini, maka saudara kita kemudian bisa melanjutkan. Nah, dunia yang nyata yang kita lihat pada saat ini, saudara-saudara, ternyata dunia yang beraturan, dunia yang bisa dibuktikan keteraturannya lewat hukum-hukum alam, misalnya, saudara, ya, yang terutama hukum-hukum alam yang kalau saudara bisa pelajari di dalam ilmu pengetahuan alam, itu menunjukkan atau memastikan bahwa dunia ini nggak berjalan, atau alam semesta ini nggak berjalan begitu saja, saudara, tetapi memang teratur. Saudara, pada saat ini kita bersyukur para ilmuwan saat ini sudah meyakini, dan dari berbagai latar belakang agama atau bahkan yang tidak beragama sekalipun sudah mengakui sebuah pengakuan bersama bahwa alam semesta ini itu pernah terjadi pada satu titik tertentu, saudara. Artinya gini, bahwa alam semesta ini tidak berada di dalam kekekalan dari dahulu terus sampai kekal sampai tidak tahu kapan. Tidak. Tetapi alam semesta ini memang pernah ada pada satu titik tertentu, ya, yang katanya seperti kilatan cahaya 10 pangkat minus berapa, ya, 34 misalnya detik, saudara, ya. Itu terjadi sebuah ledakan besar, dentuman besar yang dikatakan Big Bang itu, saudara. Teorinya demikian. Melalui ledakan inilah kemudian alam semesta
kemudian tersusun, tercipta. Apakah ini kejadian seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, saudara, kemudian ayat 3, kita tidak tahu, saya tidak berani mengatakan hal tersebut, tapi mungkin saja demikian. Jadi mulailah sesudah alam ini mengembang, jadi mengembang, saudara, itulah awal dari alam semesta ini. Jadi ada satu momentum tertentu, ya, itu sudah diakui, saudara. Jadi bukan alam ini ada dari sejak kekal, pokoknya ada begitu, tidak. Tetapi memang pernah dari tidak ada menjadi satu titik tertentu, ada. Lalu kemudian meledaklah sebuah dentuman. Nah, yang menarik, saudara, sesudah dentuman ini, sesudah sekian tahun, miliar tahun, misalnya, itu yang dikatakan oleh para ilmuwan, saudara. Tetapi yang menarik, ternyata alam semesta ini menyusun diri, atau sedemikian rupa sehingga saudara-saudara, alam semesta ini tersusun demikian rapi, demikian stabil, ya. Alam semesta ini kemudian bisa dihitung karena stabil, ada konstantanya, ada kestabilannya, ya. Dan kalau kita lihat sekarang misalkan, saudara, meskipun masih ada misteri tentang materi yang gelap, gravitasi yang gelap misalkan, ya, ada banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan lain sebagainya, tetapi secara umum hukum-hukum alam semesta ini sudah bisa ditentukan. Karena apa? Karena alam semesta ini sudah mulai stabil, artinya sudah mulai teratur, sehingga ada hukumnya, saudara, ya. Dan yang paling menarik, di alam semesta ini, saudara, ada satu tempat yang kita sebut bumi, planet bumi ini, yang mempunyai kedudukan dan keadaan sedemikian rupa, sangat sangat presisi, saudara, sangat tepat, ya. Jarak dari bumi ke matahari, rotasinya, revolusinya, saudara-saudara. Kemudian bumi ini terdiri dari zat-zat yang memang dibutuhkan untuk kehidupan. Sedemikian seimbang, saudara mungkin ingat dulu waktu saya menguraikan tentang cakrawala itu, barangkali itu, saudara, yang dimaksud. Sedemikian seimbang, keadaannya demikian baik, saudara, sehingga di bumi inilah makhluk hidup bisa hidup, bisa berada. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Lalu muncullah makhluk-makhluk hidup. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang binatang-binatang, bahkan binatang yang sebutlah yang sangat sederhana, ya, satu sel pun, menurut biokimia sekarang, saudara-saudara, penelitian sekarang mengatakan bahwa binatang yang sangat sederhana pun ternyata tidak sederhana. Tersusun dari protein, lalu protein itu harus ditransportasikan, dibawa ke satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh binatang yang sederhana ini, sehingga menjadi tidak sederhana, sehingga akhirnya binatang yang satu sel ini bisa hidup, ya, bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Itu penelitian yang terbaru. Saudara bayangkan bagaimana yang terjadi dengan binatang yang lebih kompleks, ya. Binatang-binatang yang ada, bahkan itu terjadi kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam ilmu pengetahuan sekarang, dalam biologi misalnya, kita sekarang mengetahui bahwa informasi-informasi yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia apalagi, ataupun tubuh binatang, itu diatur oleh DNA, saudara-saudara, ya. Saudara nanti silahkan membaca, bagi saudara yang mengetahui ini tentu akan lebih jelas, ya. DNA itu seperti kalau Bill Gates katakan, itu seperti software, ya, software atau seperti perpustakaan, tetapi sedemikian rumitnya, saudara-saudara, sehingga kalau membutuhkan pengaturan, maka tinggal diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sebuah perintah tertentu, ya. Perintah inilah yang kemudian bisa menjalankan kehidupan. Jadi saudara-saudara, tubuh kita yang kompleks itu ternyata terdiri dari protein-protein yang sedemikian kompleksnya mengatur diri sedemikian rupa, saudara, sehingga akhirnya terciptalah makhluk-makhluk hidup
yang rumit, yang kompleks. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang manusia, maka ada satu hal lain yang lebih rumit ya. Maka manusia itu bukan saja terdiri dari susunan DNA ataupun juga protein, tetapi ada hal yang tidak bisa kita jelaskan, yaitu mengenai kesadaran. Saudara-saudara, manusia ini mempunyai kesadaran yang lebih daripada kesadaran makhluk yang lain, binatang sekalipun. Dan kesadaran ini, saudara-saudara, tidak bisa dijelaskan. Mengapa kita bisa mempunyai kesadaran? Nah, saya menjelaskan sedikit secara ringkas mengenai hubungan antara apa yang dikatakan oleh Tuhan amat baik ini dengan ilmu pengetahuan sedikit, saudara. Sekilas, hanya untuk menunjukkan bahwa keteraturan alam semesta pada awalnya itu mengindikasikan adanya sesosok pencipta yang cerdas, pencipta yang memiliki pengetahuan yang tak terhingga, yang tak terbatas, sehingga bisa menyusun alam semesta ini sedemikian rumit tetapi menjadi demikian stabil, demikian indah. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memeriksa diri kita, tubuh kita sebagai manusia, ini sangat kompleks. Tetapi memeriksa alam semesta yang sangat besar, itu juga kita tidak mungkin tidak terkagum-kagum, tidak mengakui keberadaan Allah. Jadi saudara, dunia yang nyata ini kemudian merujuk atau memastikan bahwa dunia yang nyata ini teratur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dunia ini demikian teraturnya, maka kita meyakini bahwa di balik alam semesta dan juga di balik tubuh kita yang demikian kompleks ini ada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pengertian melampaui segala-galanya. Tetapi Sang Pencipta ini saudara bukan cuma menciptakan, tetapi juga memelihara. Karena kalau kita perhatikan sejak penciptaan dari awal, maka hari demi hari ketika Tuhan menciptakan ini, saudara, Tuhan mencipta dengan juga Tuhan memeliharanya. Jadi alam semesta ini berbicara tentang Sang Pencipta. Nah, langkah berikut saudara-saudara, yang kita mengetahui ketika Tuhan menciptakan manusia, maka bukan saja Tuhan alam semesta dan manusia itu menggambarkan siapa Tuhan, tetapi Tuhan justru berbicara juga kepada manusia, dan manusia bisa berbicara kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa Sang Pencipta ini bukan pencipta sesuatu zat gitu ya, tetapi dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Nah, kalau kita mengatakan pribadi, berarti dia mempunyai pikiran, tadi sudah saya sampaikan, mempunyai pengertian yang tak terbatas, tapi juga memiliki emosi, memiliki kehendak yang begitu mulia dan begitu agung, sama seperti ciptaannya yang teragung, termulia, yaitu manusia. Sehingga antara manusia dengan Tuhan kita bisa berkomunikasi ya. Manusia adalah makhluk pribadi. Waktu saya menyampaikan tentang penciptaan tentang manusia, itu sudah diungkapkan. Manusia yang berpribadi bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, karena Sang Pencipta kita ada pencipta yang punya pribadi. Sehingga kita bisa berkesimpulan, saudara-saudara, bahwa pencipta alam semesta yang teratur ini adalah pribadi, sesosok pribadi yang tidak terbatas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia adalah sesosok pribadi yang tidak terbatas, dia bisa mengasihi, tetapi juga dia kekal, maka kita akhirnya berkesimpulan bahwa di dalam kekekalan, Sang pribadi ini tentu menyatakan cinta kasih, mengungkapkan perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Kepada siapa? Tentu kepada dirinya sendiri. Nah, di dalam pengertian teologi Kristen, saudara-saudara, makanya kita menganut Trinitarian, ya. Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal itulah yang mengungkapkan Sang pribadi yang tidak terbatas. Allah Tritunggal inilah yang persis menyatakan, atau kita bisa menyatakan sebagai pribadi, sesosok pribadi. Dia tidak sendirian. Kalau sendirian tidak pribadi, saudara. Ya, karena tidak jelas
Di dalam kekekalan itu bagaimana dia mengungkapkan emosi, pengertian, dan lain sebagainya. Tetapi karena Allah adalah Allah Tritunggal, maka menjadi jelaslah bahwa dia itu adalah Allah yang berpribadi. Dan Allah yang berpribadi ini adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara bisa melihat skema yang saya sampaikan. Ini adalah skema yang pernah diungkapkan oleh seorang filsuf terkenal yang bernama Francis Schaeffer, saudara. Ya, kita melihat bahwa di sisi sana itu ada urut-urutan dari makhluk-makhluk ya. Batasnya itu adalah antara makhluk hidup, binatang dengan manusia. Manusia berbeda. Tapi di sebelah sini, saudara, sebelah kanan saudara ya, kita melihat bahwa semua susunan itu atau makhluk-makhluk itu berada di bawah ketidakterbatasan Tuhan, di bawah Tuhan sendiri. Karena semua makhluk itu terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu adalah tentang pribadi Allah Tritunggal yang tak terbatas, yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini merefleksikan dirinya sendiri, dan kita bisa mengerti siapa Allah itu melalui refleksi alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri uraian ini dengan menyatakan bahwa saat ini, meskipun tentu kita tidak mengatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi bukti yang memastikan keberadaan Allah pencipta, sang pencipta itu, tetapi memang firman Allah lah, ya, kebenaran firman Tuhan lah yang menyatakan. Tetapi paling tidak, ilmu pengetahuan sekarang sudah mendukung, sudah mengarahkan, sudah merujuk ya, kepada sebuah pengertian yang baru. Saudara, memang di masa-masa yang lalu banyak sekali ilmuwan yang terganggu ya imannya, lalu kemudian meninggalkan imannya, tidak percaya kepada Tuhan. Di masa-masa yang lalu banyak sekali ilmuwan yang bahkan menentang Tuhan karena pengetahuan mereka tentang ilmu-ilmu pengetahuan itu masih terbatas. Tapi saat ini sudah sedemikian, penelitian sudah sedemikian baru sehingga bukanlah menjadi sebuah hal yang mengejutkan kalau banyak ilmuwan justru yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan pencipta. Dan saya ingin menyampaikan ada kisah yang cukup menarik, yaitu tentang seorang ilmuwan ahli bedah. Nah, Viggo Olsen ini seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia mempelajari dan mengetahui bahwa sebetulnya ternyata kalau dipikir lebih mendalam dengan hati yang terbuka, justru alam semesta ini mengarahkan manusia untuk percaya kepada sang pencipta. Sehingga akhirnya saudara, dia menjadi seorang misionaris di Bangladesh. Dia melakukan banyak hal kemanusiaan yang sangat baik. Viggo Olsen, saudara bisa membaca kisah-kisahnya, saudara, yang sangat indah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pembahasan kita dari kitab Kejadian pasal 1 ini meyakinkan kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern yang nampaknya kelihatan lebih canggih. Tidak, ya. Tetapi justru saling mendukung, saling menguatkan. Nah, saudara, pada bagian berikut nanti kita akan melihat, tadi saya sudah mengatakan, Allah yang berpribadi itu menyatakan cinta kasih kepada manusia, dan manusia juga menyatakan cinta kasih kepada Allah. Tetapi saudara, nanti di bagian berikut kita akan melihat sesi yang lain, bahwa manusia yang berpribadi itu juga menyatakan cinta kasih kepada sesama manusia. Dan itulah yang kita akan bahas di dalam pasal yang kedua, mulai dari ayat yang keempat. Memang nanti saudara-saudara kita akan terlebih dahulu membahas di hari yang ketujuh. Karena ternyata penciptaan dari hari pertama sampai hari keenam itu ternyata berpuncak di hari yang ketujuh. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami terbuka hati kami untuk melihat kebesaran Tuhan di alam semesta yang justru menggambarkan kuasa,
menggambarkan keberadaan Tuhan atau menyatakan keberadaan Tuhan yang harus kami sembah, yang harus kami puja. Kiranya kami sekalian bisa memiliki hati yang terbuka untuk melihat hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa kembali.